Assalamualaikum bosku, berjumpa kembali di channel ini, Naura Setaton Fishing, channel seputar settingan atau bikin umpan atau mancing atau tutorial dan apalah. Yang penting Naura Setaton Fishing. Oke, hari ini rencana kita ingin mentutorialkan bagaimana caranya membuat kuning telur asin ya. Dan mungkin di semua atau sebagian teman-teman itu sulit ya untuk mendapatkan kuning telur asin ya. Nah tentunya ya kalau mudah ya sebenarnya cukup beli saja, itu lebih simpel ya. Cuma emang sedikit lebih murah. Nah kali ini kita ingin coba membuatkan kuning telur asin ya, versi awet, versi lama atau versi tahan ya. Bisa digunakan bisa 1 bulan atau sampai setengah tahun bisa ya teman-teman ya. Nah kali ini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita gunakan 5 butir telur dulu ya. Ini hanya sekedar tutorial telur bebek. Nah untuk telur bebek itu bisa diganti dengan telur lain ya, telur kobra, telur biawak maupun telur onta bisa teman-teman. Nah kemudian kita langsung saja ke proses pembuatannya. Jadi kita siapkan saja air dan juga garam. Nah untuk garamnya itu tidak ada takaran khusus ya teman-teman ya, jadi lebih banyak itu sebenarnya lebih bagus ya. Nah jadi biar kalau banyak itu bisa membuat si kuning telur asin itu awet teman-teman, karena saya cuma hanya sebatas tutorial ya, dan kalau bikin 5 itu biasanya cepat habis lah untuk mancing 1 sampai 2 minggu ya. Nah jadi untuk garamnya diusahakan yang banyak, kalau bisa pakai garam krosok, garam yang kasar itu ya teman-teman ya. Dan caranya juga ada 2 metode, bisa menggunakan air maupun teman-teman bisa menggunakan tanah. Nah kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Nah maka dari itu teman-teman tontonlah videonya sampai habis, jangan di skip-skip, jadi biar tidak ada cara dan bahan-bahan yang terlewatkan ya. Takutnya nanti teman-teman nontonnya di skip-skip lalu gagal total dan malah sia-sia mubazir ya. Nah setelah garamnya itu kita masukkan, kita panaskan untuk garamnya sampai benar-benar mendidih ya. Jadi kita ingin larutkan dulu garamnya biar menyatu dan menyebar di semua permukaan air. Nah kita persingkat saja ya teman-teman ya, kita langsung siapkan wadah lagi. Kalau bisa gunakanlah wadah yang ada tutupnya teman-teman, seperti keler ya. Keler itu apa ya, intinya wadah yang ada tutupnya ya, bisa botol aqua ya. Tapi nanti masukin telurnya gimana ya. Nah untuk telur bebek mentahnya teman-teman bisa cuci dulu biar glowing seperti ini ya. Nah jadi cukup seperti ini ya, usahakan ada wadah yang ada tutupnya. Nah kemudian air rendaman garam yang sudah kita masak ya sampai mendidih. Nah tinggal kita masukkan saja. Nah ini telurnya masih agak ngambang ya. Nah jadi untuk langkah selanjutnya diusahakan untuk telurnya itu tenggelam teman-teman, tenggelam di semua air ya. Jikalau kurang airnya bisa tambahkan lagi ya. Nah berhubung ini hanya sebatas contoh saja dan saya bikinnya hanya untuk 2 minggu ya. Nah kalau bisa diganjal teman-teman, jadi biar si telurnya itu terendam sempurna di dalam air ya. Diusahakan diganjal, bisa pakai kain atau bisa pakai spons, bisa pakai kardus ya. Intinya biar si telur itu tenggelam ya. Nah jadi lebih bagus menggunakan media tanah ya, jadi kalau tanah itu tenggelam. Nah kemudian kita tutup teman-teman. Untuk langkah selanjutnya didiamkan selama 7 hari atau 1 minggu itu minimal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih awet itu bisa 2 minggu. Jadi didiamkan saja ya. Jadi garamnya harus banyak nanti biar si telurnya itu tidak bau ya teman-teman ya. Garamnya yang banyak biar telurnya tidak bau. Didiamkan minimal 7 hari sampai 2 minggu ya.
Nah, jadi untuk caranya itu seperti itu ya. Jadi biar si garamnya itu masuk dulu ke ini teman-teman, ke pori-pori telur ya. Nah, berhubung saya mah tidak untuk jangka panjang, untuk jangka pendek ya. Jadi hanya sekedar bikin tutorial dan pemakaian kurang lebih ya 2 minggu juga udah selesai, ini sudah habis. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan cara langsung direndam saja teman-teman. Jadi teman-teman langsung dimasak saja dengan air garam seperti ini ya. Tapi itu tidak bertahan lama teman-teman. Biasanya kalau direndam doang ya atau dimasak doang, itu biasanya si kuningnya itu cepat bau teman-teman, cepat kayak baleng gitu, kayak bau lah intinya. Jadi nanti kalau buat mancing itu kurang gacor ya, kurang rekomendasi. Nah, jadi teman-teman diusahakan kalau bikin itu sekalian ya 50 ya. Jadi bisa buat setengah tahun mungkin ya, atau 3 bulan mancing tanpa basi. Nah, untuk penrebusannya diusahakan matang sempurna teman-teman, jadi sekitar 25 menit. Nah, oke teman-teman ya, inilah telurnya yang sudah kita rebus selama 25 menit ya, dengan ditutup. Nah, kemudian kita mau coba cek hasilnya teman-teman. Nah, jadi kalau garamnya masuk sempurna itu ciri-cirinya, garamnya masuk sempurna itu ciri-cirinya agak ke oranye warnanya teman-teman, jadi agak kemerah-merahan. Nah, itu tandanya proses perendaman itu bagus teman-teman. Nah, jikalau untuk konsumsi teman-teman tidak suka asin ya, ya dikurangi saja garamnya ya. Tapi kalau telur asin itu biasanya yang asin cuma ini saja teman-teman, cuma putihnya saja biasanya, kalau kuningnya itu enggak terlalu asin. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini hanya sekedar kita rebus saja ya, tanpa proses pengendapan atau penginapan perendaman air garam ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya kalau proses perendamannya itu bagus ya, maka kuning telur asinnya itu warnanya agak ke oranye, ke merah-merahan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat kuning telur asin untuk mancing atau untuk konsumsi. Nah, kalau misalkan teman-teman buat mancing 1 minggu, buat mancing 2 minggu, ya mending bikinnya 55 aja, itu sudah cukup ya. Seperti ini langsung direndam saja. Oke teman-teman, kita coba cicip-cicip dulu. Nah, ini enak ya, agak sedikit asin untuk putihnya. Oke, demikian dari video ini, semoga bermanfaat, semoga terhibur, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih, mantap.